Kemudian katanya Rasulullah SAW, setelah hari ini tidak akan ada yang kau lupakan lagi. Apapun yang engkau dapat akan kau ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, dan selawat beserta salam semoga kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, kerabat, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Kita masih mengupas bagaimana rahasia dahsyatnya kemampuan ulama sahabat dalam menghafal. Karena kalau kita melihat kemampuan mereka, kita kadang iri gitu ya. Kok mereka bisa seperti itu? Ibnu Hajar al-Asqalani bisa sampai hafal 500.000 hadis, kok bisa? Kalau Quran udahlah, kalau hadis aja 500.000 hafal, apalagi Quran. Kok Imam Bukhari itu bisa sampai 1 juta hadis, dan ketika pernah dites oleh ulama, satu orang membawa 10 hadis, dibolak-balik rawinya 10 orang, dan bisa beliau betulkan semuanya, kok bisa gitu. Nah, sebetulnya pasti bisa kita semuanya, karena kita diberikan otak yang sama, hati yang sama oleh Allah. Kita punya Allah juga ya sama, tidak ada bedanya. Ya, ini kita bahas ini tips-tips mereka kenapa bisa mempunyai kemampuan seperti itu. Insya Allah sudah kita bahas 3 kemarin. Kita lanjutkan yang keempat tipsnya. Yang keempat ini adalah mereka orang-orang yang konsisten dalam menjauhi dosa dan maksiat. Sahabat, dosa dan maksiat ini kita mulai bersama adalah sesuatu yang akan mengotori jiwa kita, yang mengotori hati kita. Yang katanya Allah, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat Al-Mutaffifin ini ya. Sekali-kali tidak, tetapi apa yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka lakukan menyebabkan noda-noda titik-titik hitam dalam hati mereka. Maka ketika noda-noda titik-titik hitam ini mempenuhi hati seseorang, ya tentunya yang ada di hati seseorang itu ya cuma noda dan titik-titik ini, dosa dan maksiat ini. Hingga untuk masuk yang lainnya akan berat, akan sulit. Kalaupun seseorang mendapatkan ilmu, dengan adanya dosa dan maksiat ini akan menghalanginya ilmu itu, akan menghalangi dia dengan ilmu itu melakukan kebaikan. Dosa dan maksiat akan menghalangi. Maka ilmunya kemudian nggak berkah jadinya, bukan mendekatkan dia kepada Allah, bahkan menjauhkannya dari Allah ilmu itu. Maka ini kunci yang termasuk paling utama, paling inti dari apa yang dilakukan oleh sahabat dan ulama dulu. Mereka kaum yang benar-benar bisa konsisten dalam menjauhi semua dosa dan maksiat. Maka seperti yang kita sering dengar, sebuah wasiat dari Imam Syafi'i, syaqatu ila waqi'i su'a hifdhi. Dalam satu perkataan Imam Syafi'i kan ya, aku mengadukan kepada Waqi', guruku, tentang bagaimana buruknya hafalanku. Bukan buruknya seperti kita ya, ngapal satu ayat aja begitu lamanya, bukan, tapi beliau agak terganggu hafalannya. Maka Imam Waqi' mengatakan, al-ilmu nur wa nurullah la yahdi lil 'as. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan, tidak akan menjadi petunjuk buat orang yang sering berbuat maksiat. Maka kalau kita dengar riwayat Imam Syafi'i bisa hilang hafalannya cuma dengan melihat betis perempuan saja, itu pun tidak sengaja. Maka dengan itu hafalannya beliau hilang, kemudian beliau bertobat, Allah kembalikan hafalan itu. Maka bagaimana kita sekarang ini pengen bisa seperti mereka? Kalau maksiat ada banyak sekali di depan mata kita. Maka anak-anak di pesantren, kenapa kemudian mereka bisa menghafal lebih cepat dibandingkan orang yang di luar? Salah satu sebabnya adalah karena mereka yang di pesantren itu lebih terjaga dari dosa dan maksiat, terutama maksiat mata ini. Sementara kita yang di luar, kita kemana-mana, jalan kemana-mana, apalagi ada HP di tangan kita yang bisa kita buka macam-macam itu,
Itu benar-benar menjadi sarana untuk seseorang melakukan maksiat. Maka sahabat, jauhi semua dosa dan maksiat semuanya ya. Bukan cuma sekedar dosa yang besar, tapi dosa kecil juga dijauhi. Insya Allah kita akan mendapatkan kemampuan menghafal seperti para sahabat ini. Nah, selanjutnya lagi yang kelima, mereka memang adalah kaum yang suka mengasah otaknya. Kalau kita sekarang biasa ditradisikan dengan tradisi menulis, kalau mereka dulu tradisinya adalah tradisi menghafal. Kalau ada yang menulis di antara mereka, maka mereka heran. Makanya dulu Abdullah bin Zubair, dulu salah satu sahabat Rasulullah SAW yang banyak meriwayatkan hadis dengan tulisan, sahabat yang lain heran, kenapa perlu menulis? Sementara mereka yang lainnya meriwayatkan hadis ya dengan hafalan. Kalau mereka menulis, biasanya mereka menghafalkan dulu apa yang mereka dengar, baru mereka tulis. Bukan langsung apa yang mereka dengar ditulis, bukan. Tapi mereka biasanya menghafalkan dulu nih, apa yang mereka dengar, ini apa yang mereka dapatkan, baru mereka tulis. Nah, dengan ini kemudian mengasah otak jadinya. Mengasah kemampuan otak, mengasah kemampuan hati. Kalau kita membiasakan langsung menulis, ya akhirnya apa yang kita dengar itu cuma sekedar ada di tulisan, tapi bukan di dalam hati kita. Tapi gak ada masalah ya, kalau mau kita menulis gak ada masalah. Gak ada masalah, tapi jangan cuma sekedar ditulis. Makanya kemudian setelah ditulis ya kemudian kita mutola'ah. Untuk apa kemudian? Ya untuk kita hafalkan. Nah, itulah dari satu istilah yang populer kan ya, ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu ada di dalam hati, bukan di dalam tulisan. Bukan dalam tulisan. Kalau Imam Syafi'i dulu kita dapatkan beliau banyak menulis, yang sampai beliau mengatakan ilmu itu adalah binatang buruan, dan pengikat dari binatang buruan itu adalah tulisan. Benar sekali itu memang. Tapi itu setelah tadi dihafalkan atau setelah ditulis dihafalkan. Jangan cuma sekadar berpatokan yang ada di tulisan saja. Entah kita menghafalkannya sebelum menulis atau entah kita menghafalkannya setelah menulis. Tapi kita harus ada menghafalkan apa yang kita pelajari itu. Untuk merangsang otak kita atau untuk membiasakan otak dan hati kita dalam menghafal ini. Kalau kita cuma sekedar menulis saja, ya kemampuan menghafal kita akan sebegitu saja. Apalagi udah nggak dihafal, nggak ditulis lagi, apalagi itu ilmu lenyap begitu saja. Kalau kita cuma sekedar mendengarkan, apalagi nggak ngedengerin sebetulnya, ada ceramah, ada ta'lim, nggak ada dengerin sebetulnya. Memang ada di depan, ada hadir di tempat situ, tapi menghayal ya apalagi nggak dapat apa-apa. Kalau salafus saleh dulu ya mereka lengkap. Kadang kalau mereka tulis juga mereka sudah hafalkan, ataupun nanti setelah mereka tuliskan mereka kemudian menghafalkan. Kalau Imam Bukhari kan lebih mantap lagi ya. Kalau teman-temannya yang lain ketika dijelaskan oleh syekhnya, oleh gurunya nulis, beliau nggak nulis. Sampai kemudian beberapa bulan kemudian teman-teman yang lain kemudian nyerang Imam Bukhari kan ya. Kok bisa engkau wahai Muhammad bin Ismail al-Bukhari kan Muhammad kan ya. Kau nggak nulis? Kami semua nulis, nyatat. Apa kau nggak menghargai guru? Kemudian Imam Bukhari menyuruh teman-temannya mengeluarkan catatannya. Kemudian Imam Bukhari membacakan apa yang mereka catat dan semuanya lengkap, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Semuanya ini yang jelas kita bisa melatih menghafal, ini bisa kita latih. Tapi tadi kita harus membiasakan dulu menghafal. Kita harus membiasakan dulu menghafal. Jangan sekedar ditulis, apalagi nggak benar-benar mendengarkan. Nah, tips yang keenam, sahabat. Tips yang keenam adalah kita minta doakan orang lain. Kita minta doakan orang lain, terutama orang soleh. Ini yang kemampuannya didapat oleh Abu Hurairah kan ya. Beliau yang sampai bisa meriwayatkan 5.000 hadis yang sahih saja 5.000 hadis yang pernah diuji oleh Gubernur Madinah Marwan bin Hakam ya. Ketika itu beliau minta Marwan mendiktikan hadis Imam Abu Hurairah ini.
dibacakan oleh Imam Abu Hurairah, sambil ada yang nulis di belakang dinding apa yang dibacakan Imam Abu Hurairah tadi, sampai 100 hadis lebih. Setahun kemudian dipanggil lagi Abu Hurairah, datang lagi beliau, disuruh lagi membacakan apa yang beliau bacakan tahun kemarin, sambil yang di belakang dinding ngecek tulisannya, semuanya persis, nggak ada yang salah sedikit pun. Nah, Abu Hurairah sebetulnya orang biasa-biasa aja ya, kan ya, Abdurrahman bin Sakhar ini orang biasa-biasa aja sebetulnya. Tapi setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, maka kemudian katanya Rasulullah SAW, setelah hari ini tidak akan ada yang kau lupakan lagi, apapun yang engkau dapat akan kau ingat semuanya. Maka setelah hari itu Abu Hurairah benar-benar apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW benar-benar nempel, lengket benar-benar dalam pikiran beliau. Penting sekali sahabat untuk kita mendapatkan kemampuan seperti ulama, salafus soleh, sahabat ini, untuk kita minta doakan terutama kepada orang-orang soleh, agar kita mendapatkan kemampuan menghafal, agar kita mendapatkan kecerdasan seperti kecerdasan apa yang mereka dapatkan. Demikian dulu sahabat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.